Sebelumnya ada kenal sama Ibu? Belum, Bu. Iya, perkenalkan nama Ibu Zalwa, Ibu sebagai guru BK kita. Kita apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Dan sesi konseling ini kita sebelumnya udah pernah menjalani konseling nggak? Belum, Bu, baru kenalan. Jadi kita belum tahu ya apa itu proses bimbingan konseling dan asas-asasnya. Belum, Bu. Oke, Ibu akan mencoba jelaskan ya. Jadi dalam konseling ini artinya Ibu akan membantu kita dalam menghadapi masalah yang lagi kita hadapi. Jadi dalam BK itu ada beberapa asas, yaitu keterbukaan, keterlibatan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Jadi kita tidak perlu takut untuk menjelaskan atau menceritakan masalah yang sedang kita hadapi, karena Ibu akan merahasiakannya. Jadi hari ini kita datang hari ini karena apa? Karena saya ada sedikit problem, Bu, dengan keluarga saya, Bu. Boleh ceritakan apa yang sedang kita lagi hadapin? Jadi begini, Bu. Saya kan sekarang lagi kuliah, Bu. Nah, jadi saya itu jarang di rumah. Karena menurut saya itu di rumah tuh kurang nyaman, Bu. Karena gimana ya, Bu? Sejak saya pulang atau lagi libur, saya itu merasa nggak betah di rumah. Kayak saya itu selalu disuruh-suruh, Bu, gitu. Kadang nengok orang tua, suka marah-marah, nggak tahu kejelasannya apa marah-marah. Karena saya di rumah tuh buat salah dikit, ngapain kayak salah aja di mata ayah saya, Bu. Kadang makanya saya tuh kalau di rumah pengen cepet-cepet kuliah. Kadang rasa bosan di rumah tuh mau ngapain, mau keluar juga nggak dibolehin, di rumah aja selalu kena marah gitu, Bu. Terus kalau saya lagi di kos, Bu, saya juga kan sama orang rumah. Cuman kalau saya pulang pasti saya selalu dimarah-marahin, entah di apalah, pokoknya disuruh. Kadang nggak betul dimarahin juga. Nanti kalau nggak Bu, nggak misalnya disuruh terus saya nggak mau gerak itu, Bu. Nah, kena marah juga saya, Bu. Jadi saya itu bingung di rumah tuh. Makanya saya pengen kalau di rumah tuh ayah saya tuh kayak jangan marah-marah gitu. Nah, jadi saya tuh kalau di rumah pengen cepet-cepet kuliah gitu. Jadi kita ini orangnya kalau di rumah tuh pengen cepet-cepet ke kos, tapi kalau di kos kangen orang rumah juga. Iya, itu. Karena kalau di rumah sering kena marah gitu. Karena jadi biasanya kalau kena marah itu biasanya karena apa? Misalnya kan, Bu, saya disuruh nih di barang kan, Bu, ke pasar gitu kan buat beli plastik gitu. Terus dibilangnya ukurannya segini, Iya. ya saya beli ukuran ini, Bu. Terus plastiknya tuh beda, kayak yang Bahannya beda gitu. yang jadi kayak yang HD. Iya. Ya saya beli nggak HD, Bu. Jadi di rumah saya salah lagi, salah yang belinya. Mungkin karena saya juga karena malas kan suruh, soalnya posisinya baru bangun tidur. Tiba-tiba dia disuruh kayak nyawa tuh belum kekumpul, Bu. Karena disuruh jadi belum connect apa yang diomongin, apa yang disuruh gitu, karena nggak ikhlas mengerjakannya gitu, Bu. Jadi pas di sana ya salah beli barangnya gitu, Bu. Jadi di rumah saya kena marah. Bukan hal itu aja, Bu. Ada yang kedua lagi juga ada, saya disuruh beli es kembang entah apa lah kan. Iya. Tapi saya belinya bukan di warung itu, beda lagi gitu. Ayah saya Tidak tuh sesuai dengan yang diminta sama ayah Anda. iya, Bu. Jadi dia marah-marah, Bu. Kan ayah bilangnya di sini bukan di sana katanya. Lagi
nyuruhinnya memang jelas, kayak disuruh ke sini, di jalan ini, beli ini, memang jelas rinci gitu Bu. Gak kayak ayah saya, jadi pemahamannya tuh beda gitu. Jadi saya tuh kalau bingung, kalau pergi tuh bingung, ya apa ya yang diomongin tadi, apa ya gitu. Jadi apa yang ada itu saya bawa gitu. Kalau orang tua Anda sendiri, ayah Anda sendiri itu orangnya gimana? Apakah kalau berkomunikasi itu cuma sebenarnya, atau kalau disuruh tuh ya di sini dia ngomongnya cuma itu aja atau gimana? Ya cuma itu aja, kalau nggak ditanyain beli berapa ini, nggak ada dia bilang gitu. Harus kita yang nanya gitu Bu. Jadi kan kita pun bingung apa yang disuruh beli apa, karena baru bangun tidur kan. Jadi disuruh beli ini ya udah pergi aja gitu. Kalau nggak tahu ya pergi aja gitu. Terus masalahnya Bu, pas saya tadi itu saya nggak bawa HP Bu. Jadi kalau apa-apa kan seharusnya kita nelpon gitu kan orang tua. Tapi pernah juga Bu, saya pernah bawa HP gitu kan. Saya kecil lah bapak saya kan, ayah ini mana gitu kan, sampai saya tunjukkan barangnya gitu kan. Terus yang ini katanya, tapi dia nggak bilang belinya seperempat, saya beli setengah Bu. Marah juga. Iya, pas di dapurnya nggak bilang kalau beli seperempat. Terus dibilang di rumah, loh kok yang setengah dibeli, orang suruh beli seperempat, untung uangnya cukup, kalau nggak tahu lah lagi katanya gitu. Terus saya di kamar yang di rumah sendiri ya kan, kayak apa namanya, ya tadi di telepon nggak ada ngomong, sekarang malah marah gitu. Pokoknya saya di rumah tuh kalau pusing banget ya menghadapi ayah saya kayak gitu Bu. Setelah kayak apa yang Anda lakukan itu salah, bagaimana perilaku dari ayah Anda itu? Apakah kayak diam-diam di rumah atau gimana? Orangnya Bu, karena saya kan meracik capek gitu kan, kayak saya diam di kamar nangis, kayak capek gitu, kena marah terus. Ya walaupun gitu kan orang tua juga sayang sama kita kan, cuma kayak gimana ya, aku capek juga gitu. Terus pernah juga Bu, saya lagi nggak enak badan. Terus saya tuh nggak tahu kalau saya tuh nggak enak badan. Jadi saya disuruh lah pergi beli barang dia, terus saya nggak mau, marah lagi dia Bu. Ayah Anda nggak tahu kalau Anda sakit gitu ya? Nggak tahu Bu, karena dia kayak nggak peka gitu kalau saya lagi nggak enak badan, lagi sakit, dia nggak peka gitu Bu. Beda sama ibu saya gitu, makanya saya lebih terbuka sama ibu saya gitu. Kira-kira apa yang bikin Anda itu kayak merasa lebih agak jauh gitu, kurang dekat itu sama ayah Anda? Karena gimana ya Bu, kalau sama orang tua saya tuh, saya yang dari kecil tuh takut sama ayah saya. Kalau mau ngomong apa-apa tuh kayak takut gitu, nanti takut disalahkan, dimarahin gitu. Kalau ibu saya kan beda Bu, kayak kalau ngerti ya Bu. Peka juga. Ya, kalau sama ayah saya tuh memang dari kecil saya tuh kayak selalu kena marah itu Bu. Ayah saya tuh memang bisa dibilang garang gitu, tapi kadang baik, kadang suka marah gitu. Makanya saya takut kalau mau cerita sama orang tua saya, ayah saya. Ya, mungkin masalah Anda ini dalam komunikasi kurang lancar gitu ya, sehingga mungkin apa yang mungkin diminta disuruhnya gitu kurang nyambung gitu dengan Anda. Terus mungkin Anda juga mungkin takut gitu kan sama ayah Anda, karena sifat ayah Anda mungkin agak lebih keras gitu kan. Mungkin kalau ke adik-adik Anda juga gitu. Saya Bu, sama adik saya juga gitu, karena memang benar-benar salah gitu dia marahnya. Tapi kalau sama saya tuh kayak sepele gitu Bu. Kalau adik saya memang marah memang benar-benar salah, kayak adik saya tuh udah dilarang, memang nggak boleh pacaran gitu kan. Tapi dia melanggar itu Bu, memang marah dia ayah saya Bu. Tapi memang marahnya itu memang benar-benar kesalahannya fatal gitu. Nggak kayak saya tuh kan cuma masalah sepele gitu. Tapi masalah marahnya itu kayak lebih-lebih gitu Bu, jadi saya takut gitu. Dengan dia dibentak aja kayak takut gitu Bu. Terus pernah juga Bu, waktu disuruh, ibu saya juga tahu kayak saya salah gitu kan. Terus ibu saya ngasih pesan gini sama saya Bu, kalau misalnya disuruh sama ayah Bu, dengerin baik-baik, kami tanya, kalau misalnya nggak tahu tuh ditanya, jangan diam aja katanya. Saya udah mencoba banget kayak gitu Bu, tapi kan tetap aja gitu. Iya.
dia minta sekarang gitu. Jadi ya gimana ya kok mau nggak mau gitu kan, mungkin karena dongkol gak ikhlas ini kayak salah gitu. Oke, berarti Anda ini merasa dongkol gitu ya, nggak enak gitu mungkin kalau lagi disuruh sama orang tua, jadi imbasnya mungkin apa yang disuruh itu jadi salah gitu, dan orang tua Anda jadi marah juga gitu kan. Nah, mungkin ada lagi yang mungkin Anda mau ceritakan? Ada bu, tapi ini kayak nggak banyak sih bu, kayak mungkin memang kan adik saya kan orangnya lumayan pintar, mungkin dari keturunan ayah saya, karena ayah saya dulu pintar, terus mungkin otaknya mungkin ke turunnya ke dia. Nah, saya tuh dibilang pintar nggak bu, cuma kayak pas-pasan aja gitu. Jadi adik saya juara kayak juara satu, dia sering juara satu juara umum gitu bu, sering masuk lokal unggul. Jadi kayak saya dibanding-bandingin sama bapak saya, kamu di mana sih, masa dia udah besar lagi masih segitu aja katanya. Memang adik kamu tuh juara, dia pintar, kamu apa gak bisa ngapain katanya gitu. Pokoknya saya selalu banding-bandingin. Adik saya tuh sering ikut lomba, sama saya gak ada yang ikut lomba. Kalau ada pun kayak gak seperti disupport seperti adik saya gitu, karena saya kan sering juara itu lombanya. Saya kan nggak ikut menang enggak, yaudah ikut aja gitu kan. Makanya jadi cara supportnya pun beda. Makanya saya di rumah selalu banding-bandingin, cara apanya pun beda. Makanya saya kayak orang itu perasa gitu bu. Kadang kalau udah minta itu sama yang saya terus nangis, kalau minta sama orang kayak saya tuh cengeng gitu bu mikirnya. Jadi selain Anda sering dimarahi sama ayah Anda juga sering dibandingin dengan adik Anda gitu ya. Kalau Anda sendiri nih ya, boleh tanya, Anda itu lebih suka kalau belajar mungkin Anda kayak udah tersaingi gitu kan sama adik Anda, atau adakah mungkin hobi yang Anda sukai gitu? Ada sih bu, tapi bukan ke akademi itu. Ya. Saya hobi lebih suka main bulu tangkis dulu, karena setiap sore kalau misalnya ada peluang saya ngajak saya main, entah di gor, entah main di rumah dia, di rumah dia gitu, sering main. Terus saya juga pernah ikut lomba tuh kelas meeting kalau ya, kelas meeting waktu kelas 7 bu, saya ikut lomba bulu tangkis. Ya saya menang, tapi ya gitu, orang tua saya ya senang juga sih karena saya juara gitu kan. Tapi dia tuh kayak nusa saya tuh Lebih ke bidang akademik gitu, kayak dia tuh nggak ngerti ya nanti maunya di mana gitu katanya. Terus saya kan di sekolah kan ada eskul bu, eskul bulu tangkis. Ayah saya tuh gimana ya, karena juara itu kan dia minta ngasih reward ke saya gitu kan, dia beliin raket baru, sepatu baru, pokoknya peralatan itu lah kayak tangkisnya gitu. Saya disuruh ikut ekskul itu terus gitu, mungkin dia kayak udah mulai ngerti gitu dukung saya kayak ya udah kembangkan ke sana gitu. Terus tapi dia juga gimana ya bu, dia suruh saya ke akademi juga, ke non-akademik juga gitu, karena menurut dia kalau non-akademik itu kayak gak penting menurut dia, yang penting itu pintar katanya. Besok kalau kamu punya anak, masa ya kamu memikirkan seperti diri doang gitu. Makanya disuruh ke akademik, karena akademik itu misalnya kalau punya anak pasti kita ngajarin anak itu besok gitu, nggak kayak saya gitu. Ya sebenarnya ada benar juga orang tua Anda, kalau misalnya kita lebih suka dengan hobi kita, tapi kita harus juga imbangi akademik kita gitu, makanya supaya dari segi dia. Sebenarnya saya disebutkan akademik kan bu, tapi saya juga berusaha sih kalau yang di akademik ini saya mengusahakan gitu
semisal Anda sukanya di bidang ini, mungkin bisa orang tua Anda tuh lebih bisa mengasih pengertian gitu untuk Anda kalau semisal Anda tuh lebih suka di bidang bulu tangkis. Selain itu pastinya Anda harus seimbangin juga antara akademik dan non akademik gitu. Dan tadi Anda suka dimarahi kan kalau suka disuruh sering salah. Mungkin kedepannya kalau Anda disuruh lagi gitu kan, mungkin dengan hati yang ikhlas gitu kan. Terus kalau misalnya disuruh beli sesuatu gitu kan, tanyain beli ini berapa, harganya berapa, belinya di mana gitu kan. Nah itu aja sih. Apa lagi ya biasanya? Coba diperbaiki lagi komunikasinya dengan orang tua, ngomong lagi dengan ayah, kamu perbaiki hubungannya, relasinya gitu. Ya, dan coba lagi bicarain lagi ya sama orang tua Anda, perbaiki cara komunikasi Anda dengan ayah Anda. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan kepada Anda hari ini. Jadi setelah sesi konseling ini, bagaimana perasaan Anda setelah menceritakan apa yang sedang Anda hadapi? Rasanya lebih lega sih Bu, kayak apa yang saya pernah di rumah, nggak saya omongin ke siapa-siapa tuh. Kalau mau ke siapa-siapa kayak mereka malah itu kayak responnya beda gitu. Jadi dengan merespon dia kayak gitu saya lebih lega gitu, karena saya lebih di rumah sama orang lain. Karena saya jujur ya Bu, saya nggak pernah cerita sama orang lain. Kalau orang mau cerita sama saya boleh aja, tapi kalau saya mau cerita ke orang lain itu kayak saya takut sama respon orang itu. Jadi saya memang nggak cerita. Anda takut dengan respon orang yang menghakimi Anda. Iya. Oke. Mungkin sampai sini ya sesi pembahasan kita hari ini. Jadi Bu, langkah yang saya ambil itu saya bersama sama saya, terus perbaiki lagi cara komunikasi saya gitu. Dan mungkin Anda juga harus, misalnya kalau orang tua Anda pengennya Anda dari sisi akademik, coba juga pengertian kepada orang tua Anda gitu misalnya. Dan coba seimbangkan misalnya Anda lebih condong ke non akademik, jadi kayak disetarain gitu. Oke, sampai sini dulu ya sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya setelah sesi konseling ini kita ada pertemuan konseling lagi ya. Setelah Anda mungkin sudah membicarakan permasalahan ini kepada orang tua Anda. Oke Bu, berarti setelah ada kemajuan nanti sini lagi ya Bu? Iya. Untuk melaporkan. Iya. Oke. Makasih ya Nanda sudah datang. Iya Bu. Jangan sungkan datang ya Nanda. Terima kasih ya Bu sudah berbagi saya. Saya tunggu. Iya. Assalamualaikum. Oke, kita masuk. Iya Bu. Oke, kita apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, masih seperti biasa lagi. Setelah sesi konseling kemarin, apakah kita udah membicarakannya kepada keluarga? Udah seperti apa perasaan kita setelah memberitahukan kepada orang tua Anda? Senang sih Bu, kayak udah ada pengertian gitu dari ayah saya. Ya mungkin bukan salah saya juga sih Bu, karena memang saya sama sendiri, karena disuruh nggak ikhlas, terus kayak nggak dipahami baik-baik. Jadi kayak makanya itu saya kan marah di rumah. Semenjak itu saya seperti yang Ibu bilang tadi, saya lebih memahami kalau disuruh itu apa, di mana. Iya. Kemarin saya sudah terapkan itu, alhamdulillah kayak nggak marah lagi karena benar gitu. Kalau saya ragu, saya selalu bawa HP gitu, nanyain yang benar dari mana, ini beli sini gitu. Jadi orang tua Anda mungkin lebih mengerti juga mungkin ya kan
setelah Anda Iya, terus bicarakan masalah yang kemarin? terus saya juga bilang Bu, ini ya lagi pula ya dulunya kayak nggak tepat gitu waktunya, tengok aku kadang baru bangun disuruh gitu kan. Terus saya bilang Bu, gimana ini, ya bilang aja nanti gitu, nanti berapa menit itu ngumpulin nyawa gitu, entah apa itu katanya. Iya, mau bilang gitu tapi takut kena marah gitu kan. Lupa bilang aja katanya gitu. Setelah itu saya kayak berusaha nggak terpaksa gitu lah kalau disuruh. Terus saya juga udah menceritakan masalah yang Dibandingin dengan adik Anda itu. saya udah bilang gini Bu, karena memang setiap orang pasti kan punya bakatnya beda-beda gitu. Jadi saya bilang kalau saya pun lebih tertarik dengan akademi gitu. Jadi saya bilang kalau saya pun lebih suka ke bulu tangkis. Jadi saya udah mulai ngasih apalah mendukung gitu, ngasih support, entah ngasih apa gitu saya sama saya gitu, ngasih semangat kalau mau pergi eskul entah apa gitu kan. Terus dia kayak nyaranin lomba-lomba yang mau diikuti kan, kadang ada grup kabupaten provinsi itu dekat sama saya. Jadi saya disaranin sama ayah saya untuk ikut itu karena lumayan juga hadiahnya gitu. Jadi gitu. Jadi setelah bicara ayah Anda lebih mengerti juga dengan keadaan Anda kalau lagi disuruh gitu ya kan. Semoga kehidupan Anda dengan ayah Anda lebih baik lagi. Iya Bu, semoga ya saya lebih sayangnya nggak perbaiki lagi gitulah. Iya. Gitu. Oke, mungkin sampai sini sesi konseling kita. Alhamdulillah konselingnya lancar. Ananda pun lega setelah menjalani konseling ini. Iya Bu, mungkin saya pamit dulu ya Bu, soalnya saya ada main sama teman Bu. Oke, Ananda. Terima kasih ya sudah datang. Iya Bu. Iya.